Ya, jadi pada topik kali ini kita akan menjelaskan ya terkait dengan apa itu plan aset, ya pengeluaran untuk aktiva tetap, kemudian juga depresiasi, ya kemudian juga yang namanya apa ya penghapusan dan juga sumber daya alam gitu ya, dan juga aset intangible gitu ya. Ini belum ya? Belum atau udah nih Pak? Plan aset. Izin Pak, kemarin sampai depresiasi aja. Oh iya betul. Depresiasi aset tetap. Depresiasinya ya. Kita lanjutkan aja ke depresiasinya. Ya ini ya. Ya betul. Udah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai depresiasi itu ada 3 gitu ya. Yang diakui internasional, yaitu yang namanya straight line method, inilah perhitungannya. Ya, kemudian juga yang dikatakan dengan metode unit activity method ya berdasarkan pada unitnya, dan metode yang ketiga adalah double decline ya atau declining balance method. Nah, jadi ketiga inilah metode penyusutan ya atas yang namanya aktiva tetap. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya untuk aktiva tetap ini ya. Jadi dari ketiga itu memang yang menunjukkan stabilitasnya itu di strike line gitu ya. Untuk setiap tahun dia sama ya. Sedangkan metode declining balance itu di awal besar, di akhir kecil. Sedangkan metode unit aktivitas itu yaitu berfluktuasi dia kan berdasarkan pada volume atau kegiatannya. Nah, itu pembagiannya ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana hubungan antara depresiasi dengan pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Ya, tentu saja semakin besar depresiasi, maka semakin rendah pajak. Nah, hubungannya hubungan negatif gitu ya. Maka depresiasi kecil, maka pajak pendapatan juga akan kecil. Ya, kalau depresiasi kecil, pajak pendapatan besar ya. Apabila depresiasinya besar, maka pajak penghasilannya rendah, gitu ya. Nah, ini pola hubungannya. Ya, artinya kenapa? Depresiasi itu selalu dibebankan oleh perusahaan. Ya, kalau dia selalu dibebankan menjadi mengurangi laba, gitu ya. Makanya perusahaan yang banyak aset, ya besar juga depresiasinya. Sementara labanya kecil, ya dengan adanya depresiasi itu maka semakin kecillah penghasilan, ya laba bersih perusahaan, ya sehingga setoran pajak juga makin kecil, gitu ya. Nah, ini memang depresiasi ini menjadi fokus perhatian, gitu ya, terutama bagi kantor pajak, gitu ya. Ya, depresiasi itu dilihat ya secara seksama ya, mana yang udah dilelang aset ya, mana yang penambahan aset itu dalam pelaporan pajak ya, ini menjadi fokus perhatian. Dan kemudian juga revaluasi atas aset. Nah, jadi IFRS di sini membolehkan gitu ya, membolehkan yang namanya revaluasi. Apa itu revaluasi? Ya penilaian kembali. Ya penilaian kembali atas keberadaan aset-aset perusahaan berdasarkan pada nilai wajarnya yang dilaporkan pada tanggal pelaporan. Nah, ini apa gitu ya? Kalau misalkan asetnya 100 jadi tambah 150, boleh nggak dilaporkan 150? Boleh. Ya, sepanjang adanya revaluasi gitu ya. Jadi IFRS membolehkan. Dan diperbolehkan ya, diterapkan untuk seluruh aset, kelas-kelas aset yang ada. Ya, jadi revaluasi itu memang diperkenankan. Berbeda dengan SAP ya, standar akuntansi pemerintahan, di mana revaluasi itu memang suatu hal yang tidak dianjurkan ya. Walaupun boleh ya, tetapi itu harus ada keputusan yang lebih tinggi, apakah Perpres, apakah Perpu gitu ya dan sebagainya. Jadi aset yang yang ditetapkan secara cepat itu direvaluasi berdasarkan basis tahunan ya. Jadi revaluasi itu boleh dilakukan secara tahunan gitu ya. Nah, ini ada contoh ya bagaimana revaluasi itu dilakukan. Pernis ya melakukan revaluasi atas pembelian aktiva peralatannya pada tanggal 1 Januari, nilainya 1 juta Hongkong ya. Di mana nilai peralatan
berdasarkan masa manfaatnya selama 5 tahun tidak ada nilai sisa, ya. Pada tanggal 31 Desember, Pernis akan menyajikan jurnal, ya, jurnal depresiasi beban depresiasi berdasarkan pada garis lurusnya, ya. Jadi depresiasinya ya 1 juta, ya dibagi 5, gitu ya, berarti 200.000 setahun, gitu ya. Nah, jurnalnya beban depresiasi dikreditkan akumulasi depresiasi. Nah, kalau dia jurnal ini ketika diposting ke buku besar, nah ini mengurangi laba bersih. Dan akumulasi depresiasi mengurangi nilai asetnya. Lalu pada akhir tahun 2020, ya, berdasarkan pada penilaian jasa independen, ya, bahwasanya nilai asetnya bukan lagi 1 juta, tetapi 850, dan dilaporkan bahwasanya nilai wajarnya 850 per 31 Desember. Ya, Pernis menyusun akumulasi depresiasinya yang mengurangi dari equipment yang berdasarkan nilai wajar tadi 850. Hasil pencatatannya, revaluasinya menunjukkan surplus 50. Ya kan, artinya udah dikurangi dengan depresiasi juga surplus 50. Maka jurnalkanlah depresiasi hasil revaluasi itu. Nah, jadi hasil revaluasi itu menunjukkan ya akumulasi depresiasinya 200, tapi equipmentnya 150 berdasarkan revaluasi 50. Berarti nilai equipmentnya 150, ya, dinilai kembali. Nah, ini. Kemudian juga Pernis membuat laporan beban depresiasinya 200 kepada laporan keuangannya, ya, di income statement-nya, ya. Bahwasanya ada 50.000 ini sebagai ya comprehensive income, ya, dan 850 disajikan di aset. Maka beban depresiasi diasumsikan no change, ya, artinya tidak ada usia manfaat, dan di depresiasi 2021 nilai depresiasinya 212.500, ya. Jadi 450 dibagi 4, gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi tersebut itu ada loss, ya, sebesar 25.000, ya, dari 800.000 Hong Kong tadi, gitu ya. Setelah direvaluasi nilainya 775, ya, berarti ada penurunan yang semulanya 800 menjadi 775, ya. Berarti penurunan itu hasil penilaian revaluasi yang namanya impairment loss, ya, 25.000, ya. Jadi akumulasi depresiasinya 200, kemudian impairment loss-nya di debit 25.000, dan juga equipment-nya 225.000, ya. Nah, itu. Kemudian juga bagaimana merevisi depresiasi dalam satu periode. Nah, jadi berdasarkan perhitungan di masa yang akan datang, tidak ada beban depresiasi yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Dan use step by step, ya, berdasarkan pendekatan step by step ditentukan, ya, bahwasanya adanya beban depresiasi yang baru dan juga dibagi berdasarkan pada usia manfaatnya. Nah, jadi berdasarkan hal itu perhitungannya, ya, di sini diilustrasikan Bob Flores, ya, menyajikan laporan keuangan 1 Januari 2023 dengan masa manfaat satu buah truk yang dalam hal ini berumur 1 tahun dari 6 tahun, bahwasanya nilai residualnya 2.200, dan depresiasinya menganut metode Strickland method, ya, dan didepresiasikan selama 3 tahun, ya. Jadi equipment-nya tadi 13.000, ya, dikurangi dengan residual value-nya 1.000, ya, maka basis depresiasinya 12.000, maka 12.000 dibagi 5, maka depresiasi tahunannya 2.400, ya, kali 3 7.200. Nah, berdasarkan revisi depresiasi tersebut menunjukkan, ya, depresiasinya menjadi 7.200, ya. Jadi 2.400 kali 3, maka disajikan di aset, ya, equipment, ya, 13.000 dikurangi akumulasi depresiasinya 7.200, maka nilai buku asetnya adalah 5.800, ya, net book value-nya, gitu, ya.
Nah, kalkulasi depresiasi apabila di tahun keempat, gitu ya, berapakah nilai nilai revisi depresiasinya? Nah, nilai buku setelah tahun ketiga 5.800, nilai sisanya 2.200. Jadi basis depresiasinya 3.600. Masa manfaatnya 3 tahun, ya. Maka revisi depresiasinya 3.600 dibagi 3, yaitu 1.200. Maka yang di jurnal apanya? Yang menjadi beban depresiasi tadi, ya, revised annual depreciation tadi, ya, 1.200. Maka di jurnal pada tahun 2023 ya beban depresiasi 1.200, akumulatif depresiasi 1.200, ya. Nah, ini terkait dengan depresiasi. Ya, ini khususnya ya pembahasannya. Lalu kita lihat ya bagaimana di sini disposal of plan asset, penghapusan, ya, penghapusan aktiva tetap. Nah, jadi suatu aktiva tetap itu bisa dihapus dengan 3 kondisi. Pertama, memang sudah retirement statusnya, artinya memang sudah harus diistirahatkan, gitu ya. Mesin ya udah tua, gitu ya, retirement. Atau juga karena dijual, ya, kepada pihak ketiga, atau juga karena ditukar. Nah, jadi memungkinkan 3 hal ini yang dikatakan dengan disposal aset. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pencatatannya bagaimana atas disposal aset tersebut? Ya, maka dalam hal ini adalah aset harus dieliminasi. Ya, artinya dengan cara mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit total aset. Nah, tadi kalau dia gitu ya, aset ya akumulasi depresiasinya tadi di debit atau di kredit, ya. Ya, tadi di kredit gitu ya, ini di debit, ya. Maka inilah dikatakan dengan eliminasi. Jadi dengan kondisinya itu no cash receipt, ya, tidak ada yang diterima seandainya aset itu memang digudangkan, gitu ya. Berarti bukan dijual, bukan dilelang, bukan ditukar, gitu ya, tapi memang digudangkan. Ya, nggak ada uang diterima, gitu ya. Dan juga terjadinya penurunan. Penurunan apa? Ya, penurunan depresiasi. Karena apa tadi? Udah digudangkan kan, nggak ada lagi yang didepresiasi. Maka akumulasi depresiasinya berkurang, ya, debit. Ya, untuk seluruh aset tersebut. Dan juga terjadi decrease atas perkiraan aset. Ya, dari nilai asetnya berkurang karena memang sudah digudangkan, ya, nggak diakui lagi sebagai aset, turun asetnya, ya. Jadi akumulasinya turun, asetnya juga turun. Nah, di sini. Nah, inilah contohnya, ya, bagaimana Hobart Publishing, dia menggudangkan peralatan printer dan komputernya, nilai bukunya, ya, which cost ini nilai buku, gitu ya, 32.000. Akumulasi depresiasinya untuk printer 32.000. Sajikanlah jurnalnya, gitu ya. Maka tinggal di debitkan tadi, ya, akumulasi depresiasi dan kreditnya equipment atau aset tadi, gitu ya. Nah, inilah dia. Jadi memang asetnya sudah digudangkan. Nah, jadi kalau digudangkan ya di kredit, ya. Kalau sebelumnya kan di debit, ya. Ya berarti dengan kata lain dilawankan, berarti nol, gitu ya. Sebesar itu. Ya, what happen, ya? Ya, bagaimana jika ya depresiasi penuh itu masih bermanfaat bagi perusahaan? Ya, maka dalam hal ini ada contohnya, Sunset Company ya, melakukan discard delivery equipment-nya, artinya menggudangkan equipment-nya nilainya 18.000, di mana akumulasi depresiasinya 14.000. Maka jurnalkanlah, gitu ya. Maka dijurnalkanlah akumulasi depresiasinya tadi 14.000, kemudian 14.000, kemudian juga asetnya dinilai 14.000, gitu ya. Ya harusnya dia 18 tapi 14, gitu ya. Berarti rugi, ya. Rugi atas aset, ya. Maka diperlakukan sebagai loss on disposal of plan asset di debit, ya. Nah, bagaimana kalau dijual statusnya? Ya, kalau dijual sebuah aset, maka
nilai buku dari asetnya tersebut akan diterima ya sebagai nilai penjualan. Gitu ya. Jadi jika nilai bukunya mengalami kelebihan dianggap sebagai gain, atau juga kalau misalkan kerugian sebagai loss. Ya ini banyak ya diterapkan oleh perusahaan. Karena misalnya kendaraan dinas gitu ya, usia penyusutan 5 tahun, ya kan? Tapi karena mobilnya masih bagus gitu ya, diperlakukan sebagai apa? Ya misalkan di waktu dulu gitu kan, Avanza misalkan, Toyota Avanza waktu pertama keluar kan, udah pakai 5 tahun, ya dulu belinya 150, tapi jualnya 160, tahu dulu ya kan. Masih ada untung 10 juta. Nah, maka diperlakukan sebagai apa? Ya, maka diperlakukan sebagai gain gitu ya. Tetapi misalnya kalau kendaraan dinas ya dulunya harganya 500 juta, tetapi dilelang hanya laku 150 juta. Ya, berarti 350 juta rugi ya sebagai loss ya. Nah, jadi di situ dihitunglah depresiasinya gitu ya. Ya dihitunglah beban depresiasi 8.000, kreditnya akumulasi depresiasi ya. 1 Juli 2020, Rex Interior menjual furnitur kantornya nilainya 16.000 secara kas. Di mana furnitur kantornya nilai bukunya 60.000. Nah, jadi turun sekali gitu ya. Dulu 60.000, sekarang 16.000. Ya, per Juli 2020. Dan pada 1 Januari 2020 akumulasi depresiasinya 41.000. Dan depresiasi itu untuk 6 bulan ya, artinya dari Juli ke Januari ya. Dari Januari ke Juli 6 bulan ya. 6 bulan nilainya 8.000. Sajikanlah jurnal depresiasinya. Maka jurnalnya adalah beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi ya. Untuk 6 bulan itu 8.000. Nah ini. Dan ketika aset itu dijual, ya furniturnya harga 60 ya. Kemudian depresiasinya 49.000 karena tadi dihitung 41.000 tadi dan ditambah 8.000, maka nilai bukunya 11.000. Dan dijual ya 16.000. Berarti walaupun dia mengalami penurunan ya, tetapi pada saat penjualan ya dijual 16.000 gitu ya, menghasilkan kas. Ya, maka dalam hal ini ada 5.000 sebagai gain ya atas disposal plan aset ya. Artinya memang depresiasi itu udah sifatnya expendable gitu ya. Memang harus dikurangkan habis ya dari nilai aset. Nah itu. Jadi setelah dikurangkan pun ya nilai furniturnya itu ya artinya perhitungan setelah dikurangkan dengan depresiasi nilai bukunya ternyata nilai jualnya masih 16.000, masih menguntungkan ya. Nah, secara akuntansi ini ya. Nah, secara akuntansi seperti ini. Maka jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya kita mencatat ya berapa penerimaan kasnya? 16.000 ya. Kemudian akumulasi depresiasinya 49.000. Kemudian equipmentnya 60.000. Nah, ini. Keuntungannya ya 5.000. Maka jurnalnya inilah yang kita jurnal ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi di sini. Ya. Ya, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Ini bagaimana perlakuannya kalau dijual ya. Nah, kemudian juga diasumsikan lagi furnitur tadi yang harganya 16.000 ya, Rex menjualnya 9.000. Ya, maka loss ya, ruginya ya. Harusnya 16.000 tapi 9.000. Loss 2.000. Maka loss 2.000 itu ya diperlakukan jurnalnya di debit ya, loss 2.000. Ada statementnya. Ya, kemudian juga overland tracking ya, dalam hal ini menjual truk tua yang nilainya 30.000, akumulasi depresiasinya 16.000. Nah, di sini ya. Maka truknya apa ya? Equipmentnya 30.000 tadi berkurang. Ya, kemudian juga akumulasi depresiasinya 16.000 dan juga kasnya ya menghasilkan 17.000 ya atas penjualan itu. Nah, dan dalam hal ini ada keuntungan ya. Equipmentnya 30.000,
akumulasinya 16.000, uang kasnya 17.000, berarti gain ya 3.000 ya. Jadi depresiasi itu wajib ya. Setiap ada aktiva tetap ya, maka depresiasi harus diperhitungkan. Tidak bisa tidak gitu ya. Berdasarkan pada umur manfaatnya ya. Biasanya ada penggolongan gitu ya. Ada penggolongan usia manfaat dari plan aset masing-masing ya. Oke ya. Nah, bagaimana misalkan kalau 10.000 menghasilkan kas? Ya, cuman 10.000. Kalau tadi kan harusnya 17.000, berarti turun ya uang kasnya. Kalau turun udah pasti loss, rugi. Nah, loss-nya berapa? 4.000 nih. Ya, dia dapat kas cuma 10.000, akumulasi depresiasinya 16.000, loss-nya 4.000 ya, equivalent 30.000. Nah, itu. Kemudian juga bagaimana untuk natural resource dan juga intangible asset. Nah, biasanya nih kalau untuk yang natural resource, seperti misalnya untuk cadangan tambang gitu ya. Memang cadangan tambang itu apa gitu ya, aktiva perusahaan gitu ya. Tetapi dalam hal ini sifatnya apa ya? Sifatnya dari berupa cadangan ya yang ada di tanah atau yang sifatnya intangible gitu ya. Maka di sini karakteristiknya adalah ya physical extract in operation ya, harus ada operasi baru dapat fisiknya gitu ya. Dan juga replaceable only by an act of nature ya, artinya ada penggantinya ketika artinya di sini sumber daya alam ya, tapi pergantiannya masih lama gitu ya. Dan dalam hal ini biaya atau juga harga ya ditentukan ya berdasarkan pada sumber daya yang tersaji atau yang kira-kira bisa digunakan ya. Nah, untuk cadangan tambang, kalau tadi untuk aktiva tetap namanya depresiasi, tetapi kalau untuk aktiva cadangan tambang namanya deplesi atau depletion bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini membedakan antara aktiva tetap dengan plan aset dengan natural resource ya. Jadi kalau Pertamina itu depletion, cadangan tambangnya depletion. Pangkalan Berandan itu depletion. Ya kan, kalau ya, Tarakan saya nggak tahu apakah masih ada minyaknya atau enggak ya. Tapi yang jelas depresi ya. Jadi alokasi biaya dan itu dibebankan secara rasional ya atau juga secara sistematik atas masa manfaatnya. Dan perusahaan yang menggunakan berdasarkan pada penyusutannya ya depresinya adalah unit of activity. Nah, beda tadi ya, kalau untuk aktiva tetap, plan aset, kita menggunakan strike length. Tapi kalau untuk depletion, basisnya adalah unit of activity, ya, berdasarkan pada jumlah produksi. Ya, berdasarkan jumlah produksi, ya. Jadi, secara umum fungsi unitnya adalah, pembaginya adalah unitnya. Gitu ya, pembaginya adalah unit. Jadi, contohnya misalnya, total cost dikurangi residual value. Dibagi dengan total estimate available, dapatlah depletion per unit ya, depletion cost per unitnya ya. Nah, jadi depresi di sini dihitung contoh ya. Nah, seperti ini, berarti setiap 1 ton nyusut depresinya $5 Hongkong. Nah, itu ya. Jadi berapa sudah diproduksi? Misalkan 5 miliar ton. Nah, kalikan aja 5 miliar ton, ya kan, per tonnya sudah $5 penyusutannya ya, atau depresinya. Nah, ini untuk cadangan tambang ya. Land Coal Company. Ya, jadi sebuah perusahaan batu bara menginvestkan 50 million ya mine yang yang akan menghasilkan 50 million ton batu bara ya. Tidak ada nilai sisa. Artinya disedot habis gitu ya. Di tahun pertama, Land mendapatkan nilai penjualannya 250.000 ton ya batu bara. Maka Land menghitung depresinya sebagai berikut. Nah, jadi cadangannya itu 50 million ya 50 juta dibagi dengan 10 juta ton, maka tiap tonnya $5 ya, $5 depresinya. Jadi dari $5 depresi
dikalikan nilai penjualannya. Ya, jadi nilai depresi tahunannya 1.250.000. Ada yang mau berdiskusi di depresi ini, silakan. Ya, cukup jelas ya. Jadi di jurnal lah inventory, ya inventory 1.250.000 dan kreditnya akumulasi depresi ya 1.250.000. Nah, kemudian juga yang intangible asset. Nah, jadi untuk yang intangible asset artinya tidak nampak dia secara kasat mata, tetapi bernilai seperti misalnya hak paten, ya kan, hak cipta, franchise, ini kan banyak diterapkan ini kan sekarang, trademark, trade names, ya goodwill, ini semuanya intangible asset. Seperti misalnya rumah makan sederhana, itu pasti ada intangible assetnya, ya kan? Atau misalkan apalagi ya, banyak ini, ya seperti misalnya ayam geprek bensu, misalnya ya kan. Nah ayam geprek bensu itu ada nilai franchise-nya, gitu ya, license. Ya kalau mau buka harus punya modal, misalnya 4 miliar. Kalau mau buka rumah makan sederhana harus ada 5 miliar, misalnya kan. Itu termasuk di dalamnya apanya ya, nilai franchise-nya. Nah jadi sini franchise itulah disajikan sebagai aktiva tidak berwujud dalam perusahaan. Dan kepemilikannya harus ada masa manfaatnya juga ya, limited life. Ya, maka 10 tahun biasanya 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau dia copyright 80 tahun ya. Kalau untuk hak cipta ya kan kita menciptakan buku. Berarti buku itu hak cipta oleh pemiliknya 80 tahun ya, karena rata-rata usia manusia 80 tahun gitu kan. Ya kalau dalam apa ya? Dalam Islam ya rata-rata manusia 63 tahun ikut nabinya gitu kan. Nabi Muhammad. Nah, di situ ya maka di situ hak cipta itu usianya sepanjang masa manfaatnya atau sepanjang usia hidup gitu ya. Nah, itu. Nah, dalam hal ini apa ya? Untuk aktiva tidak berwujud gitu ya. Nah, namanya amortisasi. Nah, itu ya membedakannya. Jadi yang dibebankan namanya amortisasi. Tadi kalau untuk yang intangible, yang untuk plan aset namanya depreciation. Kalau untuk yang sifatnya cadangan tambang namanya depletion. Kalau untuk yang intangible asset namanya amortisasi, ya, amortisasi atau juga amortize to expand, ya. Ya, credit asset account accumulated amortization. Ya, kalau misalkan usianya tidak bisa dihitung, ya indefinite, ya maka di sini tidak ada limited atau juga proyeksi cash flow-nya. Jadi nggak ada amortisasi yang sifatnya indefinite life, gitu ya. Bagaimana contohnya intangible asset yang indefinite life di sini? Kalau yang limited life, bisalah kita tentukan ya amortisasi. Misalnya teknologi apa misalnya ya? Misalnya apa ya gimana ya? Yang ada usia manfaatnya intangible. Ya itu tadi gitu ya. Misalnya KFC gitu ya. Nah, itu berapa tahun itu? 80 tahun, 100 tahun gitu kan. Jadi diamortisasi selama 100 tahun ya, karena 100 tahun pun masih mau orang datang ke KFC gitu ya. Paten gitu ya, jadi hak paten. Nah, di sini dia biasanya temuan-temuan yang sifatnya 20 tahun ya. 20 tahun dan dikapitalisi ke harga belinya. Nah, jadi hak paten itu dikapitalisir dan dikapitalisir selama 20 tahun masa manfaatnya ya. Dan dibebankan kepada research and development dan ada dihitung namanya biaya legalnya sini ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Ya, National Lab membeli sebuah paten nilainya 720.000. National mengestimasi masa manfaatnya 8 tahun. Sajikanlah jurnalnya. Ya, jurnalnya 720, masa manfaatnya 8, amortisasinya 90.000 gitu ya. Maka beban amortisasi di debit 90.000, kreditnya paten ya.
Kemudian hak cipta. Nah ini copyright. Jadi copyright di sini kepemilikan eksklusif untuk menghasilkan atau juga menjual suatu karya. Nah, jadi copyright di sini banyak ya sudah diterapkan orang. Seperti misalnya apa ya, ya YouTube misalnya kan contoh ya. Kita mengupload YouTube maka kita klaim copyright-nya boleh gitu ya. Diklaim copyright-nya maka kalau didaftarkan ya itu kalau misalnya YouTube ya dia YouTube-nya yang mendaftarkan gitu ya. Maka di situ usianya si pembuatnya 70 tahun ya. Jadi masuk dia dimonetize ya selama usia 70 tahun ya. Jadi kapitalisasi biaya itu tergantung pada apanya ya, berdasarkan pada useful life-nya ya. Hak merek. Ya, hak merek juga Big Mac, Coca-Cola ya, Jetta itu semuanya punya legal protection. Umurnya 20 tahun ya. 20 tahun itu trademark. Franchise ya seperti misalnya ini ya banyak nih di Indonesia ya, franchisor dan juga franchisee. Franchisor perusahaannya, franchisee pemegang hak ciptanya gitu ya. Jadi di sini franchise usia manfaatnya harus diamortisasi ya berdasarkan usia manfaatnya. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya ini tadi amortization expense, di kreditnya franchise, di kreditnya apa tadi? Di kreditnya copyright, di kreditnya trademark ya, di kreditnya franchise ya. Nah itu. Goodwill juga ya. Goodwill ini apa? Ya terkait dengan status lokasi, kemudian hubungan baik dengan pelanggan, keahlian pegawai, atau juga kualitas produk yang bagus gitu ya. Nah ini juga yang sifatnya intangible asset. Ya. Jadi di sini goodwill itu dicatat ya berdasarkan nilai belinya ya. Jadi nilai belinya dan kepemilikannya ya statusnya sebagai nilai pembeliannya. Bagaimana dengan biaya riset dan pengembangan? Jadi biaya riset dan pengembangan terkait dengan paten, copyright, new process atau juga new product semuanya dibebankan ya. Jadi ini research and development sebagai expense ya. Oke. Jadi murni dia sebagai beban ini. Nah, murni sebagai beban ya. Baiklah, silakan ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelaslah kita bisa membedakan mana yang namanya apa ya, mana yang namanya depresiasi, mana yang namanya amortisasi, mana yang namanya depresi. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi kesimpulannya kalau dia depresiasi digunakan untuk plan aset ya aktiva tetap. Kalau untuk depresi digunakan untuk cadangan tambang ya. Kalau untuk intangible asset disebut dengan amortisasi. Nah itu apanya ya perbedaannya ya. Baiklah, ada kira-kira yang mau kita diskusikan lagi di sini? Ya, cukup jelas ya. Baiklah, kalau cukup jelas saya kira ya itu saja ya pertemuan kita malam ini. Ya, kita lanjutkan kembali di pertemuannya